Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lanovita. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6, masih tentang merawat tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau tes kesemangatan dulu nih dengan tepuk semangat ya, seperti biasa. Coba tepuk semangat. Semangat. Semangat, kita harus semangat ya walaupun keadaan seperti ini. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba perhatikan ada gambar di layar ini. Gambar apa ya kira-kira? Ya, ini adalah gambar Siti, Dayu, Lani, dan tukang kebun. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Berikut ini adalah percakapan antara Beni, tukang kebun, Siti, dan juga Dayu. Mari kita perhatikan ya. Percakapan ini dimulai dari Beni. "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun pun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." Kemudian Siti bertanya lagi, "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Dan tukang kebun pun bertanya, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu tumbuhan tanaman di sekitarnya." Kemudian Dayu bertanya lagi, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Tukang kebun pun menjawab, "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Kemudian Beni bertanya lagi, "Bolehkah kami membantu Bapak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh Beni, jangan lupa cuci tangan setelah selesai." Siti, Beni, dan Dayu, "Baik Pak." Nah, menurutmu kata tanya apa saja ya yang digunakan dalam percakapan di atas? Ya, kata tanya yang ada dalam teks percakapan tadi adalah mengapa, bagaimana, dan boleh. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Kemudian kata tanya apa ya yang digunakan untuk menanyakan cara? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah bagaimana. Di sini ada sebuah teks, mari kita baca bareng-bareng ya. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Ya, seharusnya Niko berusaha agar tidak terlambat dan datang tepat waktu, karena dia sudah tahu jadwal piketnya. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang dilakukan Niko tidak sesuai dengan tata tertib. Jangan dicontoh ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, di sini ada 4 orang yang sedang berada di dalam taman. Halaman sekolah sangat rindang, banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Nah, kira-kira seperti inilah percakapan antara Udin, Beni, dan Niko. Percakapan ini dimulai dengan Udin. "Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk."
Benny juga berkata, "Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik." Niko bertanya, "Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi." Benny menjawab, "Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi." Niko bertanya lagi, "Pohon apa yang mereka tanam?" Dan dijawab oleh Benny, "Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko?" Niko menjawab, "Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi liburan ke puncak." "Di manakah mereka menanam pohon cemara?" Kemudian Benny menjawab, "Di dekat ruang guru." Selanjutnya di sini ada gambar. Mari kita amati. Amatilah gambar tanaman tomat berikut. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah diambil. Nah, di sini ada 4 gambar tomat yang masing-masingnya beratnya berbeda. Ada 500 gram, 1 kilogram, 2 ons, dan 5 ons. Amatilah kembali gambar kemasan tomat di atas. Buatlah berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan berat berbeda. Jangan lupa menggunakan tanda lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Nah, di sini ada sebuah contoh berat tomat 500 gram dan 5 ons. 500 gram dan 5 ons. 5 kali 100 sama dengan 500 gram. Berarti berat kedua tomat tersebut sama banyaknya. 500 gram sama beratnya dengan 5 ons. Nah, contoh yang kedua, berat 1 kilogram tomat dan 2 ons tomat. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti 10 ons lebih banyak daripada 2 ons. Ya, atau 1 kilogram lebih berat dari 2 ons. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu 2 ons dengan 5 ons. Nah, jika satuannya sudah sama, langsung saja kita bandingkan ya. Berarti 2 ons lebih ringan daripada 5 ons. Nah, seperti itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ya kepada ibu. Kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatannya selalu semuanya.